wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Apakah baik? Alhamdulillah jika baik. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan sebelum memulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu membaca doa. Baca doa dalam hati dimulai. Selesai. Sekarang kita akan memasuki materi trigonometri tentang rumus jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus. Nah, sebelumnya kan kalian pernah belajar trigonometri juga nih. Nah, tentang apa coba sebelum rumus jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus? Benar. Yang pertama, jumlah dan selisih pada dua sudut. Yang kedua, kalian belajar tentang perkalian trigonometri. Nah, sekarang kalian belajar tentang rumus jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus. Nah, yang pertama itu ada jumlah sinus. Yang kedua ada selisih sinus. Yang ketiga ada jumlah kosinus. Dan keempat ada selisih kosinus. Yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan sinus. Nah, di sini Bapak telah menampilkan rumus penjumlahan sinus. Nah, ada yang tahu bagaimana sih? Kenapa sih bisa dapat rumus penjumlahan sinus itu? Yaitu sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin A ditambah B dibagi 2 dikali cos A min B dibagi 2. Apakah ada yang tahu? Kalau tidak tahu, mari kita bahas bersama-sama. Kalian tadi kan Bapak sudah tanya, sudah mempelajari jumlah dan selisih dua sudut. Nah, kita pakai kembali. Sin alfa ditambah beta, sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, sedangkan yang sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Nah, berhubung kita penjumlahan, maka kita jumlahkan kedua rumus itu. Didapatkan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa min beta. Maka hasilnya sin alfa tambah beta ditambah sin alfa min beta. Sin alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali cos beta, kan kembar. Jadi 2 sin alfa dikali cos beta. Cos alfa dikali sin beta negatif ketemu positif, jadi kan dikurangi. Jadi cos alfa dikali sin beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Berarti kan habis. Nah, kita dapat rumus sin alfa tambah beta ditambah sin alfa min beta sama dengan 2 sin alfa dikali cos beta. Nah, habis itu kita misalkan nih. Alfa ditambah alfa tambah beta sama alfa min beta, kita misalkan. Alfa tambah beta kita misalkan dengan A, dan alfa min beta kita misalkan dengan B. Dan ini maaf beta. Nah, kemudian alfa dan beta ini kurangkan. Sama dengan A dan alfa min beta sama dengan B, kita jumlahkan. Maka alfa tambah alfa 2 alfa, B dikurangi beta habis, tinggal A tambah B. Nah, alfanya sama dengan A ditambah B bagi 2. Kemudian yang dikuranginya, alfa dikurangi alfa sama dengan habis. Negatif ketemu negatif positif. Beta ditambah beta sama dengan 2 beta. A dikurangi B. Betanya sama dengan
A min B dibagi 2. Nah, kita langsung substitusikan ke dalam rumus ini. Jadi, tadi alfa tambah beta kan A. Ini A, dan alfa min beta B, dan alfanya tadi A ditambah B dibagi 2, dan betanya A min B dibagi 2. Sama kan sama rumus ini? Nah, maka kita dapatkan rumus penjumlahan sinus itu dari pembuktian ini. Selanjutnya yaitu pengurangan sinus. Nah, ada rumus lagi yaitu pengurangan sinus. Sin A dikurangi sin B sama dengan 2 cos A ditambah B dibagi 2 dikali sin A min B dibagi 2. Sama kayak tadi, cara pembuktiannya. Ada yang berani untuk membuktikan? Apa kita mau bahas bareng-bareng? Ya udah, kita bahas bersama-sama. Seperti tadi rumusnya, kita cari dulu sin alfa tambah beta dan sin alfa min beta. Nah, di sini kan pengurangan, tadi kan penjumlahan. Maka di sininya dikurangi. Maka sin alfa tambah beta dikurangi sin alfa min beta. Jadi sin alfa tambah beta dikurangi sin alfa min beta. Nah, sin alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali cos beta. Kan habis nih. Jadi tinggal cos alfa dikali sin beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Jadi kan 2 cos alfa dikali sin beta. Nah, tentang misalkan tadi berarti sama kayak yang rumus penjumlahan. Kita misalkan alfa tambah betanya A dan alfa min beta. Dan alfa min betanya sama dengan B. Lalu kita jumlahkan keduanya dan kurangi keduanya. Kemudian kita dapat alfa dan kita dapat beta. Dan selanjutnya kita substitusikan ke rumus ini. Alfa plus betanya kan A, alfa min betanya kan B, dan alfanya tadi A ditambah B dibagi 2 dan betanya A min B dibagi 2. Nah, terbukti rumus ini merupakan rumus pengurangan sinus. Nah, selanjutnya yaitu penjumlahan kosinus. Nah, sekarang beda nih, kosinus. Tadi kan sinus, sekarang kosinus. Ada rumus penjumlahan kosinus yaitu cos alfa tambah cos beta sama dengan 2 cos A ditambah B per 2 dan dikali cos A min B per 2. Gimana? Udah kebayangkan cara pembuktiannya? Nah, kita bahas bareng-bareng lagi ya. Pembuktiannya sama seperti tadi, tapi kita mengambil rumus penjumlahan dan pengurangan dua sudut kosinus. Jadi, seperti yang tadi kita bahas pada penjumlahan dan pengurangan sinus, sekarang kita kosinus. Cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Yang cos alfa min betanya cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Tadi kan kita penjumlahan, maka dijumlahkan. Nah, cos alfa tambah beta ditambah cos alfa min beta kan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta sama dengan cos kali cos beta ditambah cos alfa dikali cos beta, sama kan? Jadi 2 cos alfa dikali cos beta. Nah, sedangkan yang ini negatif sin alfa ditambah sin beta ditambah sin alfa dikali sin beta kan habis. Sama seperti rumus-rumus yang tadi, kita misalkan terlebih dahulu
alfa plus betanya, alfa min betanya, kemudian kita substitusikan ke dalam rumus ini. Maka akan didapatkan rumus penjumlahan kosinus. Baik, selanjutnya yaitu pengurangan kosinus. Nah, rumus pengurangan kosinus yaitu cos A dikurangi cos B sama dengan negatif 2 sin A ditambah B dibagi 2 sin A dikali sin A min B dibagi 2. Pembuktiannya hampir sama seperti penjumlahan kosinus dan rumus-rumus yang lainnya. Tapi ingat, kalau pengurangan atau penjumlahan cuma beda tanda di sini doang. Kita substitusikan, kita jumlahkan, kita kurangkan, hasilnya adalah cos alfa tambah beta dan ditambah cos alfa min beta sama dengan negatif 2 sin alfa dikali sin beta. Dan kita misalkan kembali, alfa tambah beta sama dengan A dan alfa min beta sama dengan B. Kemudian kita substitusikan kembali ke rumus ini. Gampang kan untuk pembuktian rumus jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus? Baik, kita bisa rangkum rumus jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus. Yang pertama ini adalah penjumlahan sinus. Yang kedua ini adalah pengurangan sinus. Yang ketiga adalah penjumlahan kosinus. Yang keempat adalah pengurangan kosinus. Maaf, itu pengurangan kosinus tidak kelihatan, maka kalian tadi sudah mencatatkan rumus dari pengurangan kosinus. Nah, selanjutnya Bapak mempunyai contoh soal. Simak baik-baik ya. Baik, selanjutnya kita menuju ke contoh soal. Di sini ada sin 105 derajat dikurangi dengan sin 15 derajat. Kita menuju penyelesaian. Yang pertama, kita tulis dulu sin 15 derajat. Tadi kita mendapatkan rumus yaitu 2 cos A ditambah B per 2 dikali sin A dikurang B per 2. Di sini A ini kan A, terus kemudian ini B. Cos A-nya 105 ditambah B-nya 15 dibagi 2 dikali sin A-nya tadi 105 dikurangi 15 dibagi 2. Jangan lupa di sini ada derajat. Kita langsung jumlahkan. 2 cos 105 ditambah 15 yaitu 120 dibagi 2 berarti 60 derajat dikali sin 105 dikurangi 15 yaitu 90 dibagi 2 yaitu 45 derajat. Kalian pasti ingat kan cos 60 dan sin 45 itu nilainya seberapa? Kita lanjut, yaitu 2 cos 60 yaitu setengah dan sin 45 yaitu setengah akar 2. Ini bisa kita bagi dan hasilnya adalah setengah akar 2. Gimana contoh soalnya? Apakah sudah paham? Apa kurang paham? Nah, ada contoh soal yang kedua. Ini adalah contoh soal nomor 2. Disimak ya supaya Di kalian mana mengerti. ada soal cos 110 ditambah dengan cos 70. Penyelesaian.
cos 110 ditambah cos 70, di mana ini A dan ini B. Tadi setelah pada PPT ada rangkuman rumus-rumus tentang penjumlahan dan pengurangan, yang dimana cos ditambah cos itu yaitu 2 cos A ditambah B per 2 dikali cos A min B per 2, dimana tadi A nya 110 dan B nya 70. Langsung kita substitusikan 2 cos 110 ditambah 70 dibagi 2 dikali cos 110 dikurangi 70 dibagi 2. Kemudian dimana 110 tambah 70, 180 dibagi 2, 180 dibagi 2 yaitu 90 dikali cos 110 dikurangi 70 dibagi 2, jadi 40 dibagi 2, 20. Terus kemudian yang tabel cos 90 itu sama dengan 0, dan cos 20 kita tetap tulis cos 20, maka hasilnya 0. Gimana? Mudah kan? Kalau ada yang masih belum bisa chat Bapak di WA atau di SPI pun bisa, atau di Google Classroom. Oh iya, jangan lupa kalian ingat terus tabel trigonometri, karena pada materi trigonometri itu sangat dibutuhkan sekali tabel trigonometri. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.